Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang UTBK ya. Gitu. Ini tentang pengetahuan kuantitatif kalau tidak salah ya. Gitu. Tapi saya buat soalnya ini secara random saja gitu, yang sering keluar di UTBK. Oke. Soal nomor 1 ya. Barisan dari min 1/8 XY min 8 merupakan barisan geometri. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di bawah ini? Oke. Jadi teman-teman harus tahu dulu rumus barisan geometri itu kan sama dengan UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1 ya. Nah, sekarang kita cari dulu R-nya dulu gitu kan. A-nya itu kan sudah, UN-nya itu kan diketahui misalnya 8, negatif 8, sorry. A-nya adalah negatif 1/8, R ini berada di suku keempat, berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3 ya kan. Nah, oke. 4 kurangi 1 ya, sekali lagi ya, 4 kurangi 1 sama dengan 3 gitu. Ini tinggal pindahkan ruasnya atau sama-sama dikalikan negatif 8. Ini kalikan negatif 8, ini juga harus dikalikan negatif 8 gitu kan, supaya ini jadi 1 gitu ya, supaya jadi 1 gitu. Negatif 8 dengan negatif 8 dikali dengan negatif 8 itu berapa? 64 kan? Sama dengan R pangkat 3. Sehingga untuk menghilangkan pangkat 3-nya dikalikan 1/3. Ini juga dipangkatkan 1/3. 64 pangkat 1/3 itu kan sama dengan akar pangkat 3. 64 sama dengan R gitu. Akar pangkat 3 64 itu berapa? 4. 4 sama dengan R gitu ya. Berarti kalau kita hitung min 1/8 min setengah ya kan min 1/8 dikali 4 itu kan ini coret-coret gitu kan. Jadi 2. Negatif 1 kali 2 kan sorry, salah. Ini kan 2 ya kan. Gitu. Jadi min setengah gitu kan. Min setengah dikalikan 4. Ini berapa? Min setengah kalikan 4. Ini coret-coret. Jadi negatif 2 kan. Negatif 2 baru negatif 8, negatif 32 ya. Gitu. Kalau dihitung, dibuat barisan geometrinya gitu ya. Nah, yang nomor 1 nih. Median 5 suku pertama. Median 5 suku pertama barisan geometri adalah negatif 2. Mediannya yang mana ini? Nah, sini kan mediannya gitu kan. Karena di sini 5 barisan, berarti kan median itu kan harus 1 gitu. Tapi kalau genap bisa ditambahkan 2 gitu. Karena di sini yang ditanyakan dicarinya 5 suku pertama, ya udah ini mediannya gitu kan, negatif 2. Berarti nomor 1 benar, ya kan? Berarti yang A bukan, yang E bukan gitu ya. Gitu. Tinggal B, C, D. Gitu. Coba nih. Nilai X tambah Y adalah negatif 2,5. Oke. X-nya kan ini negatif setengah gitu kan. Berarti negatif 0,5 ya kan. Ditambah dengan negatif 2 atau 0,5 dikurangi 2 gitu ya. Ya 0,5 tambah 2 aja kan udah ngutang lagi pasti negatif kan hasilnya gitu. 0,5 tambah 2 aja gitu kan. Sama dengan 52. Benar ya kan, negatif 2,5 gitu. Ini benar gitu. Ya udah ketemu jawabannya adalah yang B. Gitu aja ya kan. Kalau nilai X merupakan bilangan habis dibagi 3. X-nya tadi negatif setengah gitu. Apakah negatif setengah habis dibagi dengan 3? Tidak ya kan. Coba aja kalau nggak percaya. Negatif setengah dikali dengan negatif setengah kan dibagi 3 dikali dengan 1/3 gitu. 1 kali 1 1/6, negatif 1/6. Enggak ya kan, nggak habis ya kan. Gitu, berarti nomor 3 salah. Ya udah yang B jawabannya. Oke, beta. Oke, soal nomor 2. Banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka berlainan yang dapat dibentuk dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah, oke, yang mana nih ya? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, jadi akan ada 4 dari angka ini, ya kan, dari angka ini, itu akan dibentuk sebuah angka, tapi harus berlainan gitu kan.
harus berlainan, nggak boleh sama gitu, harus beda gitu ya. Nah, berarti kan di sini kemungkinannya diisi oleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya kan? Ada 6. Gitu. Nah, di sini karena di sini clue-nya 4 angka berlainan, berarti di sini nggak mungkin kan 6, harus berkurang 1 gitu kan. Ada salah satu angka yang naruh di sini gitu. Berarti di sini 5, di sini 4, yang di sini 3 gitu. Tinggal kalikan gitu ya. 6 kali 5 30, kali 4 itu 120, kali 3 sama dengan 360. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, Caca jawabannya. Soal nomor 3, bentuk sederhana dari X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 2, XY pangkat negatif 2 adalah, oke, teman-teman harus ingat dulu rumus ini. Kan kalau M pangkat N itu sama dengan 1 pangkat M per N gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Berarti kan ini 1 pangkat X pangkat 2 dikurangi 1 pangkat Y pangkat negatif 2 dikurangi dengan dibagi ya, sorry ya. Dibagi dengan 1 per XY kuadrat. Gitu ya. Nah, ini tinggal sebenarnya sih ini bisa dikatakan dalam kurung dulu gitu ya. Ini kan sama aja kayak gini gitu ditulisnya dalam kurung gitu. Kalau supaya lebih kuat pengurangannya kan secara logika kan pembagian lebih kuat gitu. Tapi kan kalau dalam pecahan gini, bentuk pecahan gini ditulisnya harus dalam kurung dulu gitu ya. Oke. Ini kita kalikan silang aja dulu ya, cara cepat pengurangan pecahan itu kan kita kalikan silang baru kalikan ini gini gitu kan. Oke. 1 kali Y kuadrat itu kan Y kuadrat ya kan, dikurangi dengan X kuadrat per X Y pangkat 2 gitu kan, dibagi dengan 1 per XY kuadrat. Ini kan habis gitu. Jadi ini kalau dibagi dengan 1 kan setiap bilangan yang dibagi 1 itu kan hasilnya bilangan itu sendiri kan gitu ya. Setiap angka yang dibagi itu berarti ya udah ini sama dengan Y kuadrat kurangi X kuadrat gitu. Nah, kalau secara dasar kita ke bawahkan dulu ini. Itu kan rumus pengurangan pangkat itu kan X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu kan sama dengan X tambah Y kali X kurangi Y gitu kan. Nah, anggap saja ini besar kurangi kecil gitu ya kan. Setiap angka yang besar dikurangi kecil itu kan hasilnya positif. Tapi kalau kecil kurangi besar itu pasti negatif hasilnya. Ya udah, anggap aja ini besar kurangi kecil, ini kecil ketemu besar. Ya berarti ya jadi hasilnya ditambahkan negatif gini dong. X plus Y X kurangi Y ya. Nah, ini jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, beta jawabannya. Soal nomor 4, ini tentang inverse ya gitu. Jadi ini diketahui F aksen X sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. Nah, berapakah di sini ada F-nya, F aksennya 3 kali dikurangi F aksen 2. Oke. Jadi teman-teman kita masukin dulu F aksen 2-nya gitu ya. Berarti F aksen 2-nya itu sama dengan X kuadrat ya kan. 2 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 2 gitu ya. 2 kuadrat 4, 3 kali 2 6 sama dengan negatif 10 ya. Nah, kemudian tinggal masukin lagi F aksen 10 negatif 10-nya gitu ya. Sorry kok 4. Kok negatif 10 sih?
Negatif 2, sorry maksudnya ya, ini ya. Negatif 2. Oke, kita masukkan lagi F aksen negatif 2-nya. Oke, F aksen negatif 2 itu kan 2 kuadrat, negatif 2 kuadrat itu kan 4 ya. 2, 3 dikali negatif 2 itu kan negatif 6 atau 4 tambah 6 gitu kan. 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke, ketemu ya. Gitu, sekarang tinggal masukin lagi F aksen 10-nya. Gitu. F 10-nya itu ya 10 kuadrat itu kan 100. Dikurangi 3 kali 10, 30 sama dengan 70. Nah ya. Jadi seperti ini gitu F aksennya. Nah sekarang tinggal kita masukkan satu persatu ininya. F. Oke, kita ke bawahkan dulu biar enak. F. Nah, ini kan F aksen 2-nya tadi berapa? Negatif 2 kan? Berarti negatif 2. Terus dibagi dengan F negatif 2 gitu kan. Nah, F negatif 2-nya tadi sama dengan berapa? F negatif 2-nya 10 kan? Berarti 10 gitu. Nah, F 10-nya tadi berapa? 70. Ya udah tinggal 70 dikurangi dengan F aksen 2-nya tadi berapa? Negatif 2 kan? Negatif 2 atau 70 tambah 2 per. Nah, ini kan F aksen 2. F aksen 2-nya tadi berapa? Negatif 2, ya kan? Nah, terus F aksen ketemu lagi F aksen negatif 2-nya. Berapa? 10, ya kan? Berarti 70 per 10 tambah 2 sama dengan 7 tambah 2 sama dengan 9. Nah, ini jawabannya. Gitu ya, karena soalnya itu isian. Gitu, berarti jawabannya sama dengan 9. Gitu. Oke. Oke, ini soal terakhir guys. Jika 14 dikurangi 4 kali 6 dibagi P pangkat setengah, maksudnya ini ya, sama dengan 2, maka berapakah nilai P? Oke, ini soal UTBK yang bisa dikatakan soal paling mudah ya. Gitu. Oke. Ini P pangkat setengah itu kan sama dengan akar P gitu kan. P pangkat setengah, nah, kayak gini ya. Ini sama dengan akar P. Gitu kan. Ya. Nah, tinggal kita masukin dulu aja nih, atau kalikan dulu boleh ini ya, kan perkalian lebih kuat daripada pengurangan gitu. 4 kali 6 itu kan 24, berarti 14 dikurangi dengan 24 dibagi dengan akar P sama dengan 2. Gitu kan? Nah, ini tinggal pindahkan ruasnya. Ini kan pembagi. Pindah ruas jadi pengali kan gitu. Berarti 14 kurangi 24 sama dengan 2 akar P. Gitu ya kan? Nah, terus 14 kurangi 24 itu berapa? Negatif 10 kan? Negatif 10 sama dengan 2 akar pangkat akar P ya gitu ya, sorry, bukan akar pangkat. Nah, ini sama-sama dibagi 2, ini juga sama-sama bagi 2 gitu ya. Negatif 10 bagi 2 itu kan negatif 5 sama dengan akar P gitu ya kan. Nah, untuk menghilangkan akarnya ini kita kuadratkan. Ini kuadratkan. Kan kalau akar dikuadratkan itu kan hilang akarnya gitu kan. Berarti negatif 5 kuadrat itu berapa? 25 sama dengan P. Nah, ini jawabannya gitu. Jadi P-nya sama dengan 25. Oke. Ya, baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menyaksikan dari awal sampai akhir itu. Buat kalian yang sudah kelas 12 SMA, itu wajib merapat ke sini ya gitu. Saya jamin soal-soal di channel Rizky saya ngajar itu
adalah soal-soal asli UTBK gitu. Jadi hati-hati buat kalian yang memilih channel YouTube atau konten-konten. Memang sudah banyak sih konten-konten tentang soal UTBK, tapi kalau di sini saya jamin soalnya itu mirip dengan soal yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.